Hai Sobat The Bojils Glider, welcome back to The Bojils Glider channel kesayangan kita semua yang membahas lengkap seputar sugar glider. Nah, kali ini kita ketemu di part kedua dari video tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube dan di Instagram. Aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman yang pengen nanya sesuatu dan pengen dijawab, jangan lupa keywordnya yaitu Kak Nanya Dong. Oke? Kalau teman-teman belum lihat di part pertama, pastikan teman-teman udah lihat di link yang ada di atas ini, karena kalau ketinggalan sayang banget, soalnya part pertama seru banget. Gak pakai lama, kita check it out part kedua. Pertanyaan dari Syifa Widya Putri, bagus banget namanya nih. Ini buat 1,5 bulan boleh Kak menu daging? Daging apa ya? Daging ayam lah ya maksudnya, daging ayam pasti, gak mungkin daging sapi, daging kerbau, daging yang lain-lain, gak mungkin, pasti pertanyaannya tentang daging ayam. Jawabannya boleh, 1,5 bulan udah boleh dikasih menu ayam rebus atau ceker rebus juga boleh. Pertanyaan dari Danang Wahyu Agung Pratomo. Halo Mas Danang. Kalau SG betina bunting itu harus dipisah atau tidak sama jantannya? Nah, saya terima pertanyaan serupa banyak banget. Sebenarnya kalau berdasar pengalaman pribadi saya, kalau SG betina, di dalam sebuah kandang itu ada betina lain, itu yang bahaya. Tapi kalau ada jantan lain, apalagi jantannya masih kecil, itu relatif lebih aman. Bahkan kalau misal jantannya udah dewasa dua-dua, itu lebih relatif aman. Yang lebih bahaya, itu kalau ada betina lain, apalagi betinanya itu udah usia subur juga, itu relatif lebih nggak aman. Biasanya di situ terjadi reject, terjadi kanibal, kayak gitu. Nah, sebenarnya masalah pengkanibalan ini, masalah reject-mereject ini, itu cukup tricky. Karena hal-hal tersebut bisa terjadi juga kalau disertai dengan hal-hal pendukung lainnya, seperti misal tempatnya panas. Jadi si betina cenderung stres. Terus tempatnya berisik, ambience-nya terlalu rame. Atau yang aku amati juga, kalau misal si betina ini dia tipe SG betina yang penakut, dan kemudian di sebelah kandangnya ada kandang sugar glider lain yang alpha. Mereka kan biasanya akan aroma tubuhnya kan semerbak keluar gitu ya, jadi saling mendominasi gitu. Dan si betina ini lihat ada SG alpha di sebelahnya, dia akan cenderung ketakutan. Itu juga bisa bikin terjadi reject. Jadi kalau misal teman-teman nanya, enaknya dipisah nggak nih? Kalau ini aku ya, semua owner punya preferensi masing-masing lagi-lagi. Tapi kalau misal di dalam kandang itu, dia cuman berdua aja dengan suaminya, akan aku biarin. Tapi kalau di kandang itu ada betina lain yang enggak IP nih, dia akan aku pisahin. Jadi kira-kira kayak gitu. Pertanyaan dari anak Cirebon. Halo warga Cirebon, salam dari arek Surabaya. Pertanyaannya kayak gini, Mbak, apa manfaat kayu kopi buat sugar glider? Oke. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti kayu kopi itu apa, teman-teman bisa lihat gambar yang aku munculin di sebelah sini. Kayu kopi itu penampakannya kira-kira seperti ini. Manfaatnya sendiri yang pertama adalah kayu kopi akan memperindah kandang sugar glider kita. Kemudian yang kedua, dengan adanya kayu kopi ini, sugar glider kita akan lebih bermain, akan lebih semangat dalam bermain, karena mereka tuh kan suka lompat-lompat, suka main-main kayak gitu kan, suka manjat-manjat. Nah, ketika di dalam kandang nggak cuman kosongan, nggak ada isinya cuman pots doang, tapi ketika kita kasih tambahan kayu kopi, mereka jadi lebih playful, mereka jadi lebih semangat untuk bermain kayak gitu. Jadi playgroundnya lebih asik. Kemudian yang ketiga, kalau kayu kopinya masih baru, itu biasanya akan dijadikan tempat untuk gigit-gigit si sugar glider.
untuk bersihin giginya seperti itu. Jadi sebaiknya pakai kayu kopi atau enggak? Kalau bisa pakai, lebih baik pakai. Pertanyaan dari user yang sulit disebutkan ini, username-nya agak sulit. Kak, ini SG ku baru lahir, tapi induknya kabur. Gimana ya cara ngerawatnya? Apakah kalau nggak ada induknya bisa hidup? SG baru lahir, tapi induknya kabur. Yang pertama, jangan sampai induknya kabur. Tapi kalau memang ada kejadian-kejadian yang nggak enak, ada beberapa juga yang cerita kalau induknya kemudian mati dan lain sebagainya, jadi si Joey ini terpaksa hidup tanpa induk, otomatis owner yang akan menggantikan peran si induk ini. Misalnya induknya nggak kabur atau nggak mati, tapi dia reject si Joey ini. Kasusnya sama, ini semua kejadiannya sekalipun berbeda, tapi efek dan penanganannya sama. Jadi si owner akan menjadi induk pengganti dari si Joey ini. Caranya gimana? Dengan memberikan susu sugar glider ya, jangan susu UHT ya. Jadi susu untuk sugar glider disepetkan pakai alat seperti spet kayak gitu. Diambil sedikit-sedikit, gak usah terlalu banyak ngasihnya, karena sugar glider belum bisa minum dalam jumlah yang besar kalau mereka masih Joey, apalagi baru lahir. Dispet terus dikasih dalam jangka waktu 2-3 jam sekali. Memang cukup ribet, tapi ya kalau kita pengen si sugar glider ini bertahan, kita harus lakukan itu. Terus kemudian yang kedua, suhu tempat dia tidur itu harus anget. Jadi biasanya si sugar glider Joey ini kan ketika baru lahir akan bersama dengan induknya kan, dikelonin kayak gitu, dijagain kayak gitu, dan suhunya kan anget. Tapi ketika nggak ada induknya, suhunya akan jadi gampang turun. Jadi pastikan kandangnya itu bisa dikasih lampu, seperti kalau kita pelihara ayam, dikasih lampu supaya tetap anget. Beberapa teman juga dibungkus beberapa kain, tapi akan lebih efektif kalau ada lampu. Jangan terlalu panas, suam-suam aja, disorotkan ke kandang sugar glidernya itu. Jangan terlalu panas ya, karena nanti bisa berakibat buruk juga kalau terlalu panas. Jadi bisa sering-sering dipantau, jangan sampai dia nggak minum, nggak makan. Dan good news-nya, banyak kejadian yang si Joey ini berhasil sampai bisa jadi gede. Jadi masih ada harapan. Pertanyaan sifatnya 17++ dari Kak Joanna 7004. Kak, izin bertanya, kok SG saya tidur terus ya? Kapan kawinnya? Terus kenapa pas kawin sebentar banget? Emang ada apa ya? Oke, yang pertama harus diperhatikan dan diketahui adalah sugar glider itu adalah hewan nokturnal. Dia akan sangat aktif kalau malam, dan waktu siang mereka akan cenderung tidur. Jadi kalau misal Kak Joanna nanya, kok SG saya tidur terus ya, kapan kawinnya? Bisa jadi ngeceknya waktu siang. Bisa jadi waktu memang mereka lagi nggak masa aktif, lagi waktunya tidur. Terus selain itu, pertanyaan berikutnya, kenapa pas kawinnya sebentar banget? Nah, SG ini kalau kawin biasanya tuh malam, nggak pernah waktu siang. Sugar gliderku selalu aku pantau, kalau siang semua tidur. Nanti kalau malam ada aja perilakunya, dan salah satunya kawin itu. Nah, beberapa SG kalau kawin itu mereka akan masuk ke dalam pouch, nggak keluar-keluar, di dalam situ terus. Waktu digoyang-goyang pouchnya, baru crabbing dan diintip, oh lagi kawin. Bisa jadi ternyata mereka kawinnya waktu kita lagi tidur malam. Jadi nggak ketahuan memang, karena ya kita lagi tidur. Tiba-tiba udah IP, kayak gitu. Kalau SG-nya jarang banget mau minum, gimana ya biar mau minum? Kak, SG kalau biar bisa punya anak caranya gimana? Soalnya SG ku sepasang udah ada 3-4 bulanan belum beranak juga.